Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 4 SD Jatikarya 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini jadwal pelajaran agama. Ya, mudah-mudahan kalian telah siap kembali untuk belajar. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu, yaitu baca basmalah dan doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anakku sekalian, kita masuk pelajaran 10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Ya, kisah teladan. Kisah teladan itu artinya kisah yang menggambarkan akhlak ya para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu disebut dengan Wali Songo. Wali Songo itu artinya wali 9. Wali Songo itu 9 ya, seperti itu. Mari kita lihat ya kisah keteladanan Wali Songo. Ini lihat ada gambarnya ya. Ada berapa itu? Ada 9 orang ya, seperti itu. Nah, ini kita siapakah wali Allah itu? Ini Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melaksanakan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal yang sunnah dan menjauhi hal-hal yang makruh. Nah, ini jadi wali Allah adalah orang yang sangat beriman, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu mereka selalu melakukan perbuatan yang wajib, yang sunnah juga, bahkan mengelak hal-hal yang jelek, yang makruh, yang dibenci itu ya, seperti itu. Jadi sangat menjaga diri ya, sangat menjaga dirinya ya, seperti itu. Nah, ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi wali-wali Allah itu orang yang tidak ada rasa takut ya. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga tidak pernah bersedih hati, tidak pernah berkeluh kesah ya. Terus senantiasa mereka beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keimanan wali Allah. Nah, ini Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lain disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadi setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Nah, ini ada yang memang disesatkan. Sebagian mereka ada yang mendapat hidayah, ada yang disesatkan karena menganggap itu dapat petunjuk dari Allah, padahal itu dari setan ya. Maka itu hati-hati. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh apa saja ya. Terus kemudian ketakwaan Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang. Mereka tidak hanya melakukan hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah SWT itu. Jadi takwaan para wali Allah itu imannya kuat, takwaannya jauh, menjauhi
hal-hal dilarang, mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, bahkan yang makruh atau makruh itu beliau tinggalkan, ya, seperti itu. Nah, ini kisah teladan para wali. Nah, kisah teladan para wali ini ada 9 orang, ya. Yang pertama itu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan dapat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, ini jadi yang pertama itu adalah Sunan Gresik namanya. Nama asli itu Maulana Malik Ibrahim. Ya, dikenal dengan Sunan Tandes. Lahir di Samarkand di sana di daerah Asia Tengah. Meninggalnya di Gresik, Gapura, Jawa Timur. Kisah teladannya adalah semangatnya mendakwah Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Nah, ini, ya. Dan Gresik dakwah Islam, kemudian membela para rakyat tertindas oleh kerajaan Majapahit, dan juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Nah, ini Sunan Gresik. Jadi berdakwahnya di daerah Gresik. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, atau yang nama aslinya itu Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sepuh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Nah, ini Sunan Ampel ini dikenal sebagai sesepuh atau paling tua dari para wali, pemimpin para wali, pemimpin Wali Songo, ya, Sunan Ampel itu. Nah, ini Sunan Ampel itu sekarang dimakamkan di Ampel. Ampel itu daerah di Surabaya sana. Kisah teladan menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Nah, 5M yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak melakukan 5 perbuatan tercela. Nah, ini Mohlimo. 1, main itu artinya berjudi, nggak boleh. Terus kemudian ngombe, itu mabuk-mabukan, nggak boleh. Ini ajaran Mohlimo Sunan Ampel. Kemudian maling itu mencuri. Kemudian madat, menghisap candu atau ganja. Kemudian madon itu artinya berzina. Nah, ini ajaran daripada Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang digelar sebagai sepupunya para Wali Songo. Kemudian Sunan Bonang, nama aslinya Makhluk Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Jadi Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah teladannya cara berdakwah yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada perangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah solok wijil dan tembang tomboati. Nah, ini Sunan Bonang yaitu Maulana Malik Ibrahim. Dikenal Bonang ini karena dia berdakwahnya dengan alat musik yang namanya bonang atau gamelan, ya, seperti itu. Nah, ini kan ada lagunya yang yang terkenal itu Suluk Wijil dan Tomboati. Sering dinyanyikan oleh para artis atau para penyanyi, ya, seperti itu. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Nah, ini anak dari Sunan Ampel, saya Sunan Derajat atau Sunan Ampel. Sunan Derajat. Ini anak dari Sunan Ampel. Dia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Nah, daerah Lamongan ini, ya, Pak Derajat, Paciran, Lamongan.
Kisah teladannya adalah cara dakwahnya menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang Macapat Pangkar, disebut sebagai ciptaannya. Nah ini Sunan Derajat ya, daerah Lamongan Jawa Timur ya. Beliau juga berdakwah ya, terus kemudian lakukan hal yang terpuji, bahkan juga dengan kesenian. Kemudian Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Nah ini Sunan Kudus ya, putra dari Sunan Ngandum atau Raden Usman Haji ini. Dia termasuk berperan dalam Kesultanan Demak. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang Adipati Jipang Panolan. Sudah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Nah ini yang terkenal sekarang Sunan Kudus adalah ini sampai sekarang diziarahi banyak, yaitu Menara Kudus di daerah Kudus. Kemudian Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Oh ini Sunan Giri ya. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak, murid dari Sunan Ampel. Nah ini termasuk murid Sunan Ampel, Sunan Giri. Kemudian juga ada keturunannya itu menyebarkan Islam dari Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa berdakwah Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia juga berdakwah melalui kesenian tembang Islam untuk dolanan anak-anak. Diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Nah ini juga Sunan Giri juga berdakwah dengan gamelan ya. Kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Nah ini Sunan Kalijaga atau Sunan Said ya. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembak suluk, ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Nah ini Sunan Kalijaga atau Raden Umar Said juga termasuk oleh Songo yang berdakwah dengan memakai gamelan atau alat musik. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Nah ini Sunan Muria ya, adik ipar dari Sunan Kudus ya, putra dari Sunan Kalijaga. Ini dekat di Kudus nih Muria. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan secara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah ini ya, jadi Raden Umar Said atau Sunan Muria ya. Selanjutnya yang ke-9 yang terakhir itu Sunan Gunung Jati atau
dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Islam di Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil melakukan kekuasaan dan kan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Nah ini ya, jadi Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon yang sekarang banyak diziarahi. Nah, kemudian anaknya itu ada Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah, itu anaknya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah ini ya, jadi Sunan Gunung Jati yang sekarang Syarif Hidayatullah. Nah itulah ya, jadi 9 wali yang buat keteladanan kita yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang disebut dengan Wali Songo ya, anakku sekalian. Nah itulah ya materi terakhir ini untuk agama Islam, kisah teladan Wali Songo. Nanti kalian kalau belum mengerti, kalian baca-baca ya seperti itu. Nah terus selanjutnya nanti tugasnya adalah mengerjakan LKS. Nanti Bapak kirim kembali ya linknya untuk pengerjaan LKS. Ya itu saja untuk materi yang Bapak sampaikan tentang kisah keteladanan Wali Songo. Kalau bisa kalian baca ya di buku tulisnya, ini di halaman 106. Selanjutnya juga di LKS supaya kalian lebih paham ya seperti itu. Itu saja yang Bapak sampaikan, nanti tugasnya menyusul akan Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.